Pemirsa, kali ini memasuki bulan Oktober awal, dan ini juga sudah memasuki mulai masuki musim peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini saya akan perlihatkan, ini ada itu pelepah daun pelepah sawit, dan ini kambing maksudnya, karena ini sudah memasuki awal-awal musim kemarau daerah sini, khususnya ini di Desa Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Ini kambing-kambing di sini mulai diberikan ini pelepah daun sawit ini. Ini pelepah daun sawit nih. Ini apalagi nanti memasuki musim kemarau panjang seperti tahun-tahun yang lalu, ini murni biasanya diberikan makanan ini karena rumput hampir terlihat jarang, karena di sini khusus di kandang ini tidak menggunakan silase daun singkong atau fermentasi ataupun bahkan konsentrat sama sekali, artinya tidak, murni hijau-hijauan. Nah, ini mulai dipelajari, dibiasakan memakan daun sawit. Selain daun sawit, ini ada daun seperti ini. Nih, ini daun ini. Nah, pemirsa pasti akan paham, ini pakis-pakisan namanya. Ini pakis-pakisan diberikan ke ternak kambing. Nah, ini tuh lihat nih, ini kambing kacang, ini betina indukan laktasi pertama. Ini kambing kacang, itu anaknya itu. Dan kita perlihatkan tuh anaknya masih kecil. Itu masih umur kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Terus ini juga indukan kacang betina. Ini sudah laktasi 2 kali. Terus ini anak-anaknya nih. Terus kemudian dikasih rumputan ini. Ini biasa tumbuh di pekarangan atau halaman rumah atau kebun-kebun di sekitaran kampung. Nih. Tapi kendalanya kalau kemudian tidak terbiasa di awal untuk pemberian makan ini tetap ada ngalami mencret nih. Nih. Ini karena tidak terbiasa diberikan makanan seperti ini. Biasanya dia itu rumput-rumputan yang segar dan khusus, tapi karena udah mulai musim penghujannya selesai atau memasuki musim kemarau, maka kemudian kambing-kambing sudah mulai dibiasakan makan pelepah daun sawit. Ini indukan kacang ini. Nih. Murni semuanya di sini indukan kacang. Dan ini anaknya juga nih. Itu anakannya. Nah. Ini pemirsa, ini agak berbeda untuk bulunya. Ini kita perlihatkan. Untuk pemirsa, ini bulunya agak keriting. Nah, ini agak keriting, tapi ini bukan akibat dari penyakit, bukan. Biasanya kalau seperti ini kan akibat gudikan, kutuan, atau cacingan. Tetapi ini tidak, ini memang ada beberapa model di sini yang sering muncul ketika anak itu kandikan kacang itu. Ada beberapa yang memang langsung mulus, tapi ada pula yang seperti ini tumbuhnya. Tetapi nanti ketika sudah dewasa dia kembali normal kembali. Untuk warna kulitnya yang ini merah ke hitam-hitaman seperti pirang ini. Ini seperti pirang. Ini karena ada jarang terjadi, tetapi nanti ketika sudah dewasa dia warnanya akan tumbuh sempurna menjadi hitam dan coklat saja karena masih muda
ada beberapa keunikan. Ini nanti dewasanya munculnya seperti ini nih. Nah, ini dewasanya seperti ini. Tapi ini sehat. Untuk anak-anak ini sehat, ini tidak mengalami sakit atau kekurangan gizi atau vitamin, ini tidak. Ini murni sehat. Kalau ini betina apa pejantan, ini kita lihat dari belakang, itu pejantan, itu pejantan. Kalau yang hitam ini anak-anaknya, ini betina, ini betina. Kalau yang sedang tidur itu pejantan juga, itu yang masih kecil. Nah, ini semuanya kambing kacang. Mungkin kalau di daerah lain berkaitan dengan makanan, sumber makanan, di saat memasuki peralihan musim dari musim hujan ke musim panas atau musim kemarau, mungkin akan berbeda pemberian makanannya. Kalau di daerah sini karena memang banyak ditanami pohon kelapa sawit, nanti ketika memasuki musim kemarau, pelepah sawit ini banyak yang patah dan kemudian diambil oleh masyarakat untuk diberikan ke kambing-kambingnya atau bahkan sapi. Sebenarnya bukan kambing tapi sapi juga. Kalau berkaitan dengan silase daun singkong, mau musim hujan musim kemarau sebenarnya masih cukup melimpah di sini. Tetapi memang tergantung kebiasaan masyarakat. Apakah kecenderungannya silase daun singkong diberikan silase daun singkong atau rumput-rumputan atau daun-daunan atau hijau-hijauan. Nah, di sini kan ada yang rumput-rumputan, ada daun-daunan. Daunan ini seperti daun, entah itu daun pepaya, entah itu daun jati putih, entah itu daun mahoni dan lain sebagainya, yang intinya bukan rumput, yang bukan tumbuh di tanah tapi yang berasal dari pohon. Terus kemudian ada yang masyarakat memang kesukaannya rumput. Itu kalau di musim kemarau biasanya rumput, maka tetap seperti ini diberikannya, pelepah daun sawit. Atau kemungkinan juga sering dialami oleh masyarakat sini, selain pelepah sawit ada yang dicarikan daun semangka. Nah, ini daun semangka itu ketika habis ngambil dari areal itu tidak langsung diberi makan kepada kambingnya, tapi dibiarkan dulu 1-2 hari sampai kemudian kadar airnya mengering, kadar airnya berkurang maksudnya, terus daunnya sudah layu ya, terus baru kemudian diberikan makanan ke kambing. Bagaimana kalau habis dari ladang atau perkebunan bekas daun semangka pasca dipanen, itulah yang diberikan. Biasanya kalau ada, karena biasanya semangka itu kan banyak obatnya, banyak zat kimianya. Kalau kemudian langsung diberikan ke ternak, ya bisa mengakibatkan mencret, diare, atau masuk angin. Makanya masyarakat sudah paham setelah ngambil daun semangka dari perkebunan itu tidak langsung diberikan, tapi dilayukan dulu, digantung 1-2 hari baru diberikan ke ternak, baik itu kambing maupun sapi. Nah, indukan kacang ini kalau baru lahir sangat kecil sekali tuh, lihat tuh. Tuh, kecil sekali. Nah, ini. Ini kebetulan 3 indukan ini beranak satu-satu, ini bukan 2-2 tapi satu-satu. Nah, ini yang di plastik ini adalah daun kering, ini daun kering. Daun kering. Ini buat apa? Sebenarnya ini nanti setelah malam hari ini dibuka, terus daunnya disebar-sebar ke sini agar ketika nanti anaknya atau betina, biasanya betina tidurnya di situ tuh, nah di sini nih. Tapi kalau anak ini kadang-kadang kan yang masih kecil bebas, dia tidak
tidak memilih di mana-mana, teman asal ngantuk tidur gitu aja. Nah ini untuk penghangat di malam hari. Kemudian di samping-sampingnya juga biasa dibakari kayu-kayu kering untuk menghilangkan nyamuk. Ini karena ini kandangnya kandang terbuka. Kandang terbuka nih, tidak ada ini semuanya dipagari saja. Ini khusus yang kandang terbuka. Nih, ini kandang terbuka. Nah, ini anaknya masih kecil sekali ini, kambing kacang. Kalau pemirsa lihat anak-anak ini pada aslinya, ini merasa tidak tega melihat kecilnya, sangat kecil sekali, berbeda dengan kambing yang lain, entah itu kambing Jawa Randu, entah itu kambing koploh, entah itu kambing Rambon. Ini berbeda karena ini lebih kecil banget. Ini biasanya lihat yang sukanya kambing yang besar-besar, lihat ini kayak nggak tega, kayak ya maaf aja ya, ini hidup atau enggak. Tapi pada dasarnya kambing kacang itu memang kecil, lahir itu kecil, sampai 1, 2, 3, 4 bulan itu memang masih kecil. Tapi setelah pasca 4 bulan itu, 4 bulan ke atas itu kambing kacang itu cenderung kemudian mengalami perubahan yang cepat. Entah itu badannya, entah itu kegemukannya, itu semua ngalami cepat sekali. Nah ini nih, itu betinanya baru laktasi pertama ini laktasi pertama. Dulu kecilnya juga pasti seperti ini, kecilnya seperti ini, nggak tega. Tapi ketika sudah nih umur 8 bulan, sudah segini, sudah mulai kawin pertama nih, dan melihatnya senang sekali. Kalau kambing kacang itu gemuk-gemuk, buntal, walaupun pendek buntal, sehat gitu. Kalau daging, saya meyakini belum ada yang seenak kambing kacang untuk wilayah daging. Kalau di masyarakat memang ini jarang dijual di pasar, karena memang cenderung lebih murah dari kambing-kambing entah itu Jawa Randu, koploh, Rambon. Ini lebih murah ini seringnya dijualnya hanya antar kampung, antar tetangga, antar desa nih. Makanya jarang sekali di pasar menemui kambing kacang, karena kambing kacang itu kesukaan masyarakat sini. Di sini sama banyak sekali kambing kacang, tetapi jarang dijual di pasar, tetapi sering dijual di antar tetangga, karena merasa kambing kacang itu mudah perawatannya dan cepat beranaknya. Masa berahinya cepat, masa kawinnya cepat.